Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita belajar. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan apa sih makhluk hidup itu. Jadi, makhluk hidup merupakan suatu organisme yang mempunyai kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungan. Makhluk hidup dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, membutuhkan makanan dan air, dan beradaptasi. Mari kita bahas satu-satu. Nah, untuk pertama ada bernafas atau respirasi. Tidak hanya manusia yang hanya bernafas, hewan dan tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan bernafas melalui stomata di daun, sedangkan hewan bernafas menggunakan insang. Sedangkan hewan darat umumnya bernafas dengan paru-paru. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri bergerak, merupakan gerakan makhluk hidup yang sangat beragam. Tumbuhan bergerak lambat seperti pertumbuhan akar menuju sumber air. Hewan bergerak lebih cepat, contohnya seperti burung yang terbang atau ikan yang berenang. Selanjutnya ada tumbuh. Tumbuh, pertumbuhan tidak hanya berarti bertambah besar, tetapi juga bertambah kompleks. Contohnya seperti ulat tumbuh menjadi kupu-kupu. Selanjutnya ada berkembang biak. Jadi, setiap makhluk hidup mempunyai cara berkembang biak yang berbeda. Ada yang bertelur atau ovipar, beranak vivipar, ataupun membelah diri. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Tumbuhan menguncup saat disentuh. Hewan mencari makan saat lapar. Ini merupakan contoh makhluk hidup yang merespon rangsangan. Contoh tumbuhan menguncup saat disentuh, kalian pasti tahu apa itu putri malu. Selanjutnya, membutuhkan makanan dan air. Makanan dan air merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, sedangkan hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan lain. Adaptasi, kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contohnya seperti hewan bunglon. Hewan bunglon, dia akan menyesuaikan warna dengan lingkungannya. Contohnya saat dia berada di pohon, di ranting, pasti warnanya akan mengikuti seperti warna coklat. Nah, selanjutnya ada bagian tubuh-tumbuhan nih. Nah, bagian tubuh tumbuhan itu ada 5. Dari bawah sendiri itu akar, naik ke atas batang, buah, bunga, dan daun. Nah, fungsi tumbuhan itu sendiri. Contohnya akar. Akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti wortel dan memperkokoh tumbuhan di dalam tanah. Jadi, akar sangat penting ya, teman-teman. Selanjutnya ada batang. Batang tidak hanya sebagai penopang, tetapi juga sebagai jalur transportasi zat makanan dan air ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Nah, tumbuhan gak mungkin tidak ada daun. Selain sebagai tempat untuk fotosintesis tumbuhan, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan. Seperti saat kita melihat ada embun, itu pernafasannya. Selanjutnya ada bunga. Bunga tidak hanya indah, tetapi juga merupakan alat reproduksi pada tumbuhan berbunga. Dan yang terakhir dan pasti kita sering menemukan, ada buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Selanjutnya ada jenis-jenis hewan dan tempat hidupnya. Hewan yang ada di sekitar kita tidak mungkin tidak ada tempat hidupnya. Contohnya, hewan vertebrata, ikan, hidup di air, bernafas dengan insang, dan mempunyai sikik.
Selanjutnya amfibi, hidup di dua alam, darat dan air. Reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan hewan invertebrata ada serangga, cacing, moluska, dan echinodermata. Selanjutnya, oh iya, hewan invertebrata contohnya serangga mempunyai 6 kaki, seperti kupu-kupu dan semut. Selanjutnya, siklus hidup makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mengalami perubahan dari lahir sampai mati. Siklus hidup ini bisa sederhana ataupun kompleks. Contohnya siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari telur menjadi larva atau ulat dan menjadi pupa atau kepompong. Setelah berapa lama akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sumber energi dan penggunaannya. Kita pasti sering melihat atau merasakan panasnya matahari. Nah, matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Tumbuhan mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis, yang kemudian diwariskan ke hewan yang makan tumbuhan. Jadi, matahari cukup penting untuk kehidupan kita. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan mempertahankan suhu tubuh. Dan selanjutnya ada perubahan sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita punya yang namanya perubahan sifat. Nah, perubahan ini dibagi menjadi dua. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak hanya menghasilkan zat baru, hanya perubahan bentuk atau wujud. Contohnya, air menjadi es ketika kita dimasukkan ke dalam freezer. Sedangkan perubahan kimia yaitu menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Contohnya seperti besi yang berkarat. Dan yang terakhir ada gaya dan gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Contohnya seperti lemari tidak mungkin bergerak sendiri kan? Jadi punya gaya untuk mendorong atau menarik lemari tersebut agar bisa bergerak. Dan gerak dapat berupa gerak lurus, gerak melingkar atau gerak gabungan. Seperti kita berjalan, berlari, itu juga termasuk dengan gerak. Sekian materi kali ini tentang makhluk hidup. Terima kasih.